Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Saat ini kita berada di ruang cerita. Ya. Jadi kalau kemarin kita Q&A, di minggu ini kita berada di ruang cerita. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada para member kita yang mengikuti fitur gabung. Jadi sekali lagi mengingatkan bagi yang belum nih, ayo segera ya. Karena segera ikut fitur gabung. Karena manfaatnya kita bisa live langsung ya, kayak minggu kemarin. Jadi sayang kalau tidak mengikuti berarti belum mengaku kawan semesta. Nah, di sini juga kita ingin memberitahukan kepada kawan semesta. Nah, jadi ada salah satu properti lah ini buat di kamar tidur ya. Jadi bagi kawan semesta nih yang menginginkan ini ya. Jadi luar biasa sekali, kreatif sekali ini dan memang bagus. Kita khususkan ini karena kemarin ada yang menanyakan, itu katanya bisa nggak kita custom? Bisa nggak kita? Ya mungkin nanti tinggal hubungi aja nomor official bagi yang menginginkan. Dan ini lampunya bisa ini ya bisa request ya. Bisa. Tidak melulu warna pink gitu kan, mau putih, mau kuning gitu kan. Jadi cocok sekali nih untuk di kamar tidur. Luar biasa enak, dan untuk di ruangan kantor-kantor kayak gini pun bagus sekali ini. Satu keduanya kan ada gambar. Ya, sebenarnya bukan masalah warnanya tapi logonya ini. Pagar gaib dari Sewu. Kalau meditasi insya Allah cepat ini kalau ada ini. Betul. Ya, karena Samu Rasa didoakan sama Awawan karena ini adalah simbolnya Raja Semesta TV, simbol keilmuannya beliau. Nah, jadi alhamdulillah nih kita memasuki tahun di 2002. Istilahnya banyak hal-hal yang bisa pelajari di tahun-tahun kemarin ya. Dan kemarin kita membahas tentang bab leluhur. Mungkin sedikit mengingatkan lagi bab leluhur itu apa atau penyakit leluhur itu apa. Penyakit leluhur itu adalah kayak gula, kayak apa namanya, asam urat, jantung. Itu kan semua sebenarnya penyakit-penyakit yang ada di dunia ini yang sekarang yang dirasakan itu karma leluhur, karma diri, dan karma sejarah. 3. Itu semua penyakit itu sebenarnya ya. Jadi faktor penyebabnya itu ada 3. Semua penyakit yang ada di alam dunia itu bab diri, karma leluhur, dan karma sejarahnya. Karma jeleknya sejarahnya. Nah, kemarin kita sudah membahas di ruang cerita minggu yang lalu di akhir-akhir 2021 ya. Tentang apa itu penyakit bab leluhur, yaitu adalah riwayat leluhur kita dulu pernah melakukan apa dan turunlah ke kita. Kenapa? Karena ada darah itu. Maka disitulah timbulnya keadilan Allah itu. Harus merasakan itu. Harus merasakan bagaimanapun. Entah baik atau buruknya itu. Leluhur kita dulu itu kan. Makanya kan suka mungkin di sekitar lingkungan kita atau tetangga kita, rumah kita atau dimanapun lah. Terkadang gini, kok mohon maaf orang tuanya istilahnya orang nggak mampu ya. Tapi kok anaknya bisa sukses ini itu ya. Mungkin ada sebagian. Ada sebabnya, mungkin leluhurnya dulunya juga orang dermawan. Betul. Kan gitu. Ada yang tiba-tiba usahanya nggak lancar. Nggak taunya pas dilihat leluhurnya juga kan orang-orang yang tukang merampas tanah-tanah. Itu banyaklah video-video di Raja Semesta TV itu ya. Kalau kalian yang selalu mengikuti itu karena hal-hal yang istilahnya dianggap kok kita sering gini, kok kita sering gitu, yaitu terkadang ada faktor dari sananya juga. Nah, membahas hal tentang bab leluhur atau riwayat leluhur udah disampaikan tadi sekilas adalah tentang penyakit-penyakit ataupun istilahnya masalah dalam diri kita itu karena ya dan memang ada di video-video Raja Semesta TV itu dibuktikan bagi orang-orang yang untuk berpikir ya mudah-mudahan saya yakin kawan semesta itu berpikir mempunyai berpikiran yang cerdas gitu. Nah, kita di sini akan membahas tentang karma diri ini ya. Wah, emang ini agak berat ini karma diri, tapi ini pembelajaran juga lah. Khususnya untuk saya juga, untuk kawan semesta dimanapun berada dan untuk semua ya. Mungkin bisa diceritakan apa sih karma diri itu? Karma diri itu adalah laku lampah.
Laku lampah ketika kita gubrak ke alam dunia. Ya betul. Sampai meninggal. Nah itu ada karma diri. Ada karma yang baik dan ada karma yang buruk. Nah karma yang baiknya ya kita sering memberikan pada orang pertolongan, ya kebaikan atau praktekkan Bismillah. Betul. Ya kan? Ya insya Allah dia ketika kedepannya dia akan menjadikan satu kenyamanan pada diri. Nah, satu otomatis kenyamanan pada diri mungkin dari taraf hidupnya juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dari derajatnya pun derajatnya juga, karena ya itu karena kita berperilaku baik, istilahnya mengamalkan syariat-syariat yang sudah diperintah oleh agama kita gitu kan, mengamalkan bismillah itu, mempraktekannya itu ya. Nah, dan sebaliknya mungkin ketika kita karma buruk karma buruk di dalam kehidupan kita, contoh minum ya, bukan masalah minumnya, kedepan dari minumnya itu kan masuk ke lambung. Kenapa? Ya itulah karma diri. Betul. Menjadikan penyakit juga ya. Ya pasti itu yang jelas itu menjadikan penyakit. Nah itu nggak bakalan sembuh kalau belum bahasanya dibersihkan oleh bahasanya oleh doa kita terhadap sang pencipta kita gitu kalau kan. Dia bisa gitu kan ya nggak mungkin kita maksiat terus lah istilahnya kan. Misalkan dari kita umur balik, misalkan dari umur 20, 17 sampai ke umur 40, istilahnya kita selalu di jalurnya yang memang di luar jalur yang sudah istilahnya agama kita berikan. Harusnya seperti ini, kita seperti ini. Ya, terkadang itu kan makanya di Islam kan nggak boleh kan ke depannya. Ya, betul. Cuma tidak diceritakan aja karena itu orang-orang tertentu. Betul. Dan memang itu banyak juga video-video di Raja Semesta TV. Contoh waktu itu jadi salah satu pasien itu datang membawa anaknya ya. Itu katanya sesak sama sakit perut terus katanya ya. Ketika dimasukin leluhur ternyata si anaknya itu minum minuman terus. Si ibunya dengan berdalih, anak saya nggak pernah. Anak saya nggak pernah minum. Ini masa gitu. Wah ini pasti bohong ini katanya kan ya, menuduhlah ke kita itu adalah bohong. Kata Awawan dan saya coba aja tanya anaknya tuh. Ya, yang pendiam tanya. Itu seketika ditanya bahasa Jawa ya. Tapi kita ngerti lah tujuan ini artinya ke sana sebenarnya. Cuma kurang lebihnya kamu suka minum emang benar? Ya Bu sedikit. Langsung dijitak. Karena di depan ibunya aib gitu. Soalnya di depan ibunya ngerokok aja nggak pernah, apalagi sampai minum-minuman katanya. Makanya ketika dimasukin leluhurnya berbicara itu si ibunya itu tidak percaya gitu sedikit pun. Asa nih anak gua loh di rumah itu rajin sholat, rajin ke masjid. Ketika dihajar masalah atau penyakit ditimpa penyakit itu dari lambung itu katanya ya sama sesak terus katanya. Ketika dimasukin ya itu leluhurnya pun teler. Dan itu lucu sekali sampai gers semua itu pada ketawa ngelihat si ibunya jitakin anaknya itu. Udah bu ya nama juga anak muda istilahnya itu perjalanan dan memang setiap orang pun pasti ada masa kelamnya di situ. Tergantung balik lagi ke orangnya mau memperbaiki diri atau tidaknya. Intinya gini sih sebenarnya dari masalah kita karir, jodoh, rezeki ada pasti berhubungan entah itu dari perlakuan diri kita laku lampah itu. Laku lampah, karma karuhun dan karma sejarah. Nah, itu jadi 3 faktor itulah yang membuat istilahnya penguji untuk kehidupan kita saat ini yang sedang menjalankan hidup sebenarnya. Ya itu balik lagi hanya orang-orang yang berpikir yang mau menyadari hal itu sebenarnya. Tapi orang yang tidak mau berpikir ya udahlah. Kumaha Allah ya memang betul tidak salah ya. Tapi kan Allah juga istilahnya mewajibkan kita untuk berusaha dan berikhtiar. Karena kan ada dalil mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah itu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Betul. Gitu. Ari kita icing wae mah ngajeng jodohan geus we kumaha Allah we murageun duit. Ai urang bung gerak banyak percuma ya. Begitupun tentang penyakit-penyakit istilahnya atau raragan kalau istilahnya berdiri itu raragan diri lah ya. Ya kasarnya mah dosa yang pernah
kita lakukan lah. Itu istilahnya. Makanya jangan anehnya kenapa ketika kita masa lalu kita mohon maaf kurang baik ya. Terus kesininya kita ingin memperbaiki setahun 2 tahun istilahnya. Semakin dekat dengan Sang Pencipta kita kok malah ujiannya semakin berat ke kita istilahnya, kehidupan kok semakin seperti ini. Nah, itulah istilahnya pencucian ya. Pencucian apa yang pernah kita lakukan. Betul. Dan memang di Raja Semesta itu banyaklah orang-orang seperti itu. Cuma kalau untuk aib pribadi susah untuk diekspos ya. Susah untuk diekspos dalam arti kita menjaga privasi. Menjaga privasi juga ya. Ini mah kita jangan mencari tangan orang lain lah. Saya pun dulu ya dulu pun seperti itu sebelum bertemu beliau ya istilahnya kehidupannya artinya sedikit melenceng, sedikit kurang baik dari hal-hal itu. Dan makanya saya bersyukur sekali bertemu beliau ya. Seperti sekarang, kalau dulu mah kawasan Radimo Kata ya enaknya lah di dalam kamar mandi gitu untuk digodok gitu, tapi tetap aja rasanya mah menggigil. Jadi kalau dulu mah ya, kalau sekarang kan udah diciptakan ada tempatnya ya. Dan memang ini perhatian juga nih buat kawan semesta yang sudah kesini khususnya yang tentang istilahnya ya bab diri laku lampahnya istilahnya ingin mencoba ke jalan yang benar dengan datang di sini didoakan, dimunajatkan terus direndam. Itu kalau melakukan lagi itu bahaya. Itu suka bahaya ya. Iya, itu bahaya dan banyak sekali kejadian seperti itu sebenarnya kita kasihan itu. Kenapa? Ya itulah manusia selalu istilahnya di backup dengan nafsu, istilahnya selalu dikuasai oleh nafsu. Ketika down ya memang datang ke sini. Entah itu adalah down dari asmara, dari ekonomi itu. Pasti dia menyadari itu. Manusia selalu menyadari ketika mereka berada di titik terendah. Nah, ketika mereka datang ke sini, dia mengakui atau menyadari terhadap kelakuan dirinya, ke sini meminta ke awan, didoakan ya. Lalu sama direndam di sana. Nah, ini yang bahaya itu ketika diberi lagi kesempatan, entah itu dari ekonomi, dari asmara ataupun lain lah taraf kehidupan yang naik. Malah seperti itu lagi, wah itu yang saya nggak bisa gimana kalau itu. Betul. Dan itu banyak beberapa rekan kita ya. Ini bukan ngomongin tamu yang datang ya. Beberapa rekan banyak yang seperti itu dan memang disayangkan sekali gitu. Allah sudah memberi kesempatan dan itu pun yang saya rasakan mengapa ketika sekarang alhamdulillah istilahnya dengan Raja Semesta dengan beliau istilahnya sampai sekarang diberi lebih ya istilahnya diberi lebih dan tidak seperti dulu lah. Kesempatan dulu, kalau dulu mah tulak beheung lah gitu. Tulak beheung. Karena menyadari itu ketika direndam sama beliau itu waduh. Dan itu beberapa ada kawan-kawan kita yang seperti itu, bahkan sampai istilahnya ya mungkin takdir Allah juga umurnya ya sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena sudah diberi kesempatan itu didoakan sama beliau, diperbaiki lagi lah cahaya-cahaya dalam dirinya. Ya kalau bisa sorangan mah teu nanaon. Kalau bisa sendiri mah teu nanaon. Nah, balik lagi ke bab diri. Nah, mungkin cara untuk mengantisipasi atau istilahnya memperbaiki diri kita selain meninggalkan hal-hal keburukan kita itu bagaimana itu? Ya secara kalau di Islam mungkin sholat. Iya, kalau di Islam ya betul sholat tobat. Kalau di agama yang lain mungkin dia bersemedi lah. Mensucikan diri, menyatukan diri dengan Allah atau Zat Tuhan yang Maha Esa. Kalau di agama lain. Kalau di Islam dengan sholat, dengan berzikir juga. Satu, dengan memberi juga. Praktekkan bismillah, sudah ya alhamdulillah. Betul. Itu sebenarnya sederhana ya. Sederhana. Cuma yang sulitnya melakukannya. Prakteknya bukan sulit sebenarnya ya karena nafsu sih sebenarnya ya. Nafsu. Ya semua juga sebenarnya tidak ada yang sulit, yang penting ada kemauan dari hal-hal dan ego. Ego sih sebenarnya itu. Nafsu dan ego itu yang mempersulit sebenarnya. Udah hidup mah sederhana kata Awan juga, praktekkan aja bismillah. Alhamdulillah ya, tapi kan terkadang nafsu dan ego tidak seperti itu. Tidak berbicara seperti itu. Nah, jadi itu sekilas tentang istilahnya bab diri yang atau karma diri yang memang setiap orang pasti ada. Karma leluhur itu setiap orang pasti ada. Makanya agama kita Islam mengajarkan suruh berbuat baik, suruh berzakat, istilahnya hal-hal yang memang
istilahnya untuk kebaikan dan manfaat diri kita ya yang sudah membersihkan diri itu. Seperti kita bayar zakat itu istilahnya membersihkan diri kita dan leluhur kita dulu. Sebenarnya memberikan zakat, harus memberikan ke anak yatim itu sebenarnya. Kita sholat mendoakan karena ya itulah kita pun tidak tahu dan itu pun akan kita wariskan nanti. Oh iya, pasti. Jelas itu ya. Jelas. Itu hukum Allah itu mutlak. Mutlak itu karena apa ya dibuktikan di video-video Raja Semesta. Keadilan Allah itu keadilan Allah. Dengan adanya karunia dulu begini, ke anak cucunya begini, itu semua keadilan Allah untuk merasakan. Betul sekali. Jadi marilah kita belajar lebih baik lagi. Namanya manusia, ya wajar. Ada setan, ada malaikat, dan ada tengah-tengah iman. Gitu. Tinggal kita mau mana sebenarnya gitu. Kalau kita mau bala ke malaikat ya berarti harus berbuat baik, praktekkan bismillah itu istilahnya. Ya setiap orang pasti mempunyai masa lalu yang kelam. Makanya tidak pernah menghejas atau menghakimi seseorang. Beliau istilahnya welcome terhadap orang seperti apapun. Terkadang juga orang yang malu ke sini itu saya seperti ini, saya bertato ini. Bagi beliau itu mah lahiriah. Sebenarnya suci semua juga. Ya, gitu. Itu karena setiap diri itu ada cahaya Allah ada itu cahaya Roh Kudus. Cahaya Tuhan itu, cahaya Allah lah kalau di kita mah. Kalau di Islam. Makanya beliau tidak istilah fanatik. Orang mau datang ke sini keadaan apa ya tetap aja. Iya, maupun agama apapun itu kan karena itu setiap diri itu mempunyai fitrahnya suci yang dibawa sejak lahir itu yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, di akhir-akhir ini ya istilahnya ya kita membahas sedikit 2022 lah banyak fenomena udah pasti kalau kejadian bencana alam ada itu mah hukum alam ya ayah itu mah udah meskipun udah tidak perlu diramalkan itu udah bakal terjadi sebenarnya itu kan diri itunya juga aja gitu jala di mana bumi digonjang-gonjang kan. Iya betul. Itu udah ada ya garisnya. Nah, ini bercerita nih, minggu kemarin kita suka bumi pas gempa itu. Ya itulah keyakinan beliau. Kita itu seperti di di dalam kapal, koyak-koyak ombak kok. Ya cara ini lahirnya kita pasti panik lah. Tidak ada yang semua orang panik, yakin saya juga gitu kan. Beliau tenang gitu. Bikin gede Ya, itu hal seperti itu pun beliau yang saya pikirkan, waduh gimana ini kalau rumah roboh gitu kan, pikiran logika kita. Ya kalau beliau aja udah nyampe itu, ya itulah keyakinan itu. Saya sampai mundur sendiri. Balik dikit. Tenang Budi, isi gitu. Tenang. Saya udah goyang-goyang kan. Ya udah goyang. Saya alihkan aja udah. Saya alihkan ke negara lainnya udah. Tuh kan, enggak ada. Aduh, luar biasa di saya mah keyakinan teh. Saya kan sebenarnya yakin sih, tapi ini kali lahirnya. Goyang-goyang gitu. Alabatan ya ibarat kata kita di dalam kapal gini-gini besar kali di sana kita waktu di Sukabumi itu terasanya karena titik gempanya itu di Banten kalau nggak salah ya dekat ke lautnya dekat tuh jalan ya. Iya makanya ya itulah ada dari keyakinan itu beliau itu pokoknya sudah tidak diragukan apapun hal atau masalah pun ya itu kalau udah melebur mah yakin. Melebur dulu sih. Iya itu sih. Nah, dan ini saya minta sedikit tanggapan ini. Ya kan yang ramai kemarin tentang istilahnya ada salah satu orang yang menendang sesajen karena dikatakan kafir lah. Kalau sesajen itu kafir lagi pada pandangan awaman sendiri nih. Maksudnya sesajen? Ya istilahnya yang sesajen lah. Oh itu kan sesajen itu kan agama-agama lain kan dia mengadakan. Iya betul. Karena betul. mungkin untuk dewa-dewa dia ya. Mungkin kalau untuk yang nyebutkan kafir, yang namanya kafir itu bukan orangnya ya, tapi kesifatan dari kafir tersebut. Betul. Untuk agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama semua agama, kalau dia kesifatannya kafir dia kafir. Ya betul. Bukan hanya Islam aja ya. Bukan banyak Islam aja. Itu kesifatan dari orang tersebut. Jadi munafik kesifatannya. Betul. Bukan orangnya. Betul. Nah harus digarisbawahi itu. Jadi bukan orangnya, bukan agamanya, tapi kesifatannya. Dan setiap diri manusia ada potensi untuk kafir itu. Ada. Karena kan saya bilang itu. Kenapa adanya? Karena kan saya bilang itu.
Karena ada energi negatif di dalam diri kita, yang dimana anak buah leluhur yang 1000 itu, maaf genderuwo, iya ada dalam diri kita, ya. Itulah Allah menciptakan dengan sempurna, beragaman di dalam diri kita itu. Ada setan dalam diri itu lebih sulit ditaklukkan. Betul kan? Karena dalam diri kita. Dalam diri kita itu dibanding di setan yang di luar itu. Sulit sekali kalau setan dalam diri itu untuk ditaklukkan itu. Bagaimana cara menaklukkannya? Jangan dilawan tapi berpasrah diri pada Allah, ya. Benar, jangan itu. Dilawan. Kalau dilawan dia diciptakan dulu. Ya betul. Mereka diciptakan dari api lah, kita dari tanah, di riwayatnya juga. Balik lagi kalau kata beliau berpasrah diri, yakin pada Allah, udah. Yakin pasti ada pertolongan Allah. Gimana? Ketika kita pasrah diri pada Allah, Roh Kudus yang di dalam diri kita atau Roh Suci kita, dia berdoa kepada Zat Maha Kuasa. Ya Allah, orang ini yakin pada dirinya, tolong berikan pertolongan. Ya. Masuk dari cahaya Allah ke dalam lewat Roh Kudus lewat malaikat yang itu. Betul. Kalau ada pertolongan. Nah, itulah jadi keyakinan itu. Dan memang ya itulah namanya juga orang, ya kalau di Indonesia sendiri kan agama itu beragam, ya. Banyak. Ada kejawennya, Sunda Wiwitan dulu itu kan sebelum datangnya Islam juga istilahnya. Ya itu mah harusnya kita sebagai orang yang berpikir, ya orang yang berpikir yang cerdas itu, ya kita saling menghargai saja, ya. Toleransi lah. Kita itu bangsa Indonesia. Yang beragam agama ya harus disatukan. Karena semua mengajarkan kebaikan. Nah, tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Itu hanya oknum orangnya. Itu agama semua itu mengajarkan selalu kebaikan tentang kebaikan. Aturan garis manusia. Ya betul. Kalau agama mengajarkan keburukan, tidak akan diturunkan oleh Allah. Betul. Itu aja sederhananya. Cuma itu kan peradaban agama. Dari agama A, B, C, ya, disempurnakanlah oleh Islam, gitu. Jadi itu mah bukan agamanya, bukan ininya, tapi orangnya, oknumnya itu. Islam juga kan isi alam, alam semesta, semua kalau dijabarin, betul. Luas itu penjabarannya. Penjabaran Islam itu, ya. Makanya kan kita yang Islam aja belum tentu Islam, dah kita mau warisan tikolot coba lem kolota itu, betul nggak? Betul tuh. Warisan. Ya contoh saya aja, mungkin orang tua saya kalau non muslim ya pasti saya ikut. Nah, berarti secara tidak langsung ya Islam itu udah warisan saya juga gitu. Belum tentu prakteknya kita benar-benar Islam. Saya pun tidak merasakan saya sudah menjalankan benar-benar Islam. Orang Islam pun belum tentu Islam dalam arti apa? Ya itu hakikat-hakikatnya itu praktekannya bismillah. Sudah belum gitu mempraktekkan itu, ya ayah. Belum disudahi, alhamdulillah, ya. Praktekkan alhamdulillah. Ya kalau diucap mah orang anak kecil juga bisa. Karena kita dari kecil pun diajarkan. Alhamdulillah, kata orang kita alhamdulillah. Tapi prakteknya ketika kita menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah, terkadang malah kita menggerutu, aduh Allah temen adil. Banyak ya. Makanya kenapa? Karena mereka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dan setiap orang itu sebenarnya sudah ada takdirnya masing-masing. Sudah ada. Kenapa dia bisa ke sono? Oknum orangnya kenapa ke sono? Itu betul, balik lagi nafsu dan ego. Iya, itu balik situ. Nah itulah, meskipun banyak orang-orang seperti itu, kalau beliau tidak mengejas, karena kalau ditarik lagi dikupas lebih dalam, ya setiap manusia punya nafsu dan ego. Iya, itu. Semua saudara semua juga. Semua kita mau sama agama lain juga saudara, sama bangsa lain saudara. Kenapa? Di dalam dirinya orang-orang sedunia itu ada satu cahaya, satu api, satu bumi, dan satu angin. Ya, betul, itu 4 pancar dalam diri semua sama saudara. Betul. Makanya kalau kita mengenal mereka, ya, atau mengenal yang 4 pancar itu, maaf aja. Ketika mau udah apa-apain nama mereka, lu kamu saudara saya dalam pikirannya. Itu nggak bakalan. Ya, betul. Nggak bakalan ini. Itulah kalau sudah istilahnya seperti beliau, kamu adalah aku adalah kamu, itu pengertiannya ya seperti itu sebenarnya. Karena misalkan ya A dengan B adalah A adalah B, karena kenapa? Setiap dirinya itu ada unsur yang sama. Itu yang disebut aku adalah kamu, kamu adalah aku, itu dari sang pencipta gitu. Jadi ya kehidupan ini yang penting kita bisa mempraktekkan hablum minannasnya dulu aja sebenarnya, hal sederhananya itu. Itu ke manusia dulu. Iya. Allah. Sebelum kan bahasanya juga ada. Betul. Ya kan?
garis horizontal adalah hablum minanas. Garis vertikal adalah hablum minallah. Ya, makanya betul. salib itu semua subhanallah itu. salib itu. Kalau digali ke sana hakikatnya sebenarnya pengertiannya seperti itu. Itu manusia dan Allah Ya, hubungannya gitu. betul. Karena ya Kristen Di dalam titik-titik ini juga 4 pajar. itu ada itunya lah. Kalau ini mah cakra Naruto mah. Kalau yang suka nonton Naruto mah cakra. Nah, itulah pengertiannya hablum minanas hablum minallah itu seperti itu. Bahkan itu pun dari agama-agama lain pun sebenarnya sudah diinikan ya. Udah. Sesama manusia kita harus Udah dibicarakan, cuman ada yang tidak dikasih tahu ke bawahnya. Betul. Istilahnya balik lagi oknum. Oknum. Dan ya istilahnya kembali kenapa oknum ya kita mewajarkan wajar apa karena ada nafsu dan ego lagi. Balik lagi yang penting pokoknya para penonton kawan semesta mah dah calolardas lah pokoknya. Insya Allah saya yakin orang-orang yang menonton video-video Raja Semesta ya bukan hanya sekedar menonton, berarti kalian pun merasakan istilahnya apa yang selalu beliau katakan dari kejadian-kejadian ini ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Nah mungkin ini buat para kawan semesta sebagai penutup. Oke. Untuk kawan semesta, yang pertama adalah praktekkan bismillah. Itu yang pertama. Betul. Bagaimana cara mempraktekkan bismillah? Yaitu kalau kita punya ilmu, berikan ilmu. Kalau kita punya tenaga, berikan tenaga. Betul. Hal-hal sederhana lah ya. Jangan memaksakan juga ya. Kalau punya uang, berikan uang, tapi jangan banyak-banyak. Ikhlasan. Ya, betul. Sudah ini alhamdulillah. Bagaimana cara alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala lewat sepertiga malam, lewat berdoa, lewat sholat. Itu cara-cara bersyukur. Kenapa kita sholat? Kita supaya jangan ego. Kenapa? Dengan menundukkan begini berarti manusia itu cuma sedikit. Allah lebih besar, Allah Akbar. Maksudnya ke situ, sholat itu. Betul. Dengan menundukkan diri. Mengakui bahwa kebesaran Allah, kebesaran Tuhan kan. Betul. Islam itu. Satu. Keduanya untuk aliran-aliran darah itu supaya nyampe ke dalam otak itu. Betul. Nah, itu kan. Betul. Jadi cerdas, nyaman. Gitu. Ini untuk agama Islam. Mungkin Islam. Agama Buddha atau Hindu ada satu cara-cara tertentu. Sama juga. Sok meditasi penyatuan daripada Allah. Betul. Insya Allah apapun yang dia inginkan akan terkabul. Betul. Duanya, jangan kepilaan ngewa. Nah, jangan keduluan benci. Itu. Karena ada nafsu dan ego. Jadi redamlah nafsu dan ego itu biar tidak timbul atau munculan lah kapilaan ngewa keduluan benci. Cukup Pak. Cukup udah gitu aja. Oke ya, jadi alhamdulillah terima kasih buat kawan sebesar. Terima kasih buat saya besar pembelajarannya. Wah, luar biasa sekali ini di ruang cerita ini daging semua isinya dari beliau istilahnya kita bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita bukan mengajarkan, saya tidak pernah mengajarkan, tapi mengajak ayo. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk jadi lebih baik. Setiap orang mempunyai masa lalu ya. Tergantung diri kita mau berubah atau tidaknya. Dan yang praktek Bismillah itu memang wajib harus kita amalkan atau kita praktekkan itu dari hal-hal terkecil saja dulu istilahnya dan jangan juga memaksakan dan alhamdulillah itu praktekkan bagaimana ya apapun yang menimpa terjadi diri kita harus bersyukur karena jauh di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang beruntung terkadang kita selalu memandang ke atas tanpa memandang ke bawah ya karena itulah membahayakan nafsu dan ego itu selalu memandangnya ke atas. Kenapa? Wah, yang diukurnya itu mulu. Ketahui di bawah itu banyak orang-orang yang kurang seberuntung kita. Maka dari itu syukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah berikan, entah itu rezeki, pertemanan, persaudaraan, keluarga dan sebagainya. Dengan cara ya mensyukuri, kita menjalankan istilahnya ajaran-ajaran agamanya masing-masing yang Islam ya Islam, yang Kristen dan yang lain pun gitu karena setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Kasih dan sayang tidak ada yang mengajarkan keburukan kecuali oknum. Itu. Nah, jadi mudah-mudahan kawan semesta dari video ini dapat pembelajaran yang berarti dalam arti ya tadi yang garis besarnya bab diri itu karma diri itu bisa terjadi karena laku lampah kita sendiri. Terkadang
kita tidak menyadari itu karena nafsu dan ego. Yuk kita belajar menurunkan hawa nafsu dan ego agar kehidupan kita lebih nyaman dan baik ke depannya. Tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.